Selamat sore sahabat wanita wirausaha Femina, sahabat Wanwir, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Raja Prameswara, Senior Fashion and Beauty Editor di Femina. Nah, kita mau ngomong, bentar, aku pin dulu komennya ya, sebentar. Jadi hari ini pembahasannya menarik nih. Kita akan membahas tentang, nah udah dipin sekarang. Kita akan bahas tentang kolaborasi. Karena hari ini kita kembali lagi dengan live Instagram Wanita Wirausaha di Femina yang memang membahas banyak sekali tips-tips dan juga bahasa-bahasa menarik tentang kewirausahaan, entrepreneurship, yang juga menghadirkan tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, para expert dan juga pemilik bisnis yang bisa kita pelajari ya, kinerja mereka, strategi mereka, semuanya menarik untuk kita pelajari bersama. Sekali lagi saya Raja Prameswara dan hari ini aku ingin mengajak untuk ngobrol dengan semuanya para Wanwir karena bisnis di masa pandemi ini memang berat ya. Kayak harus jungkir balik gitu semua effort kita lakukan supaya tetap bisa bertahan. Banyak banget strategi untuk mengisi celah ini dan kebutuhan dan juga tentunya keinginan konsumen karena dengan ada pandemi keinginan konsumen itu berubah gitu kan. Kita harus menyesuaikan diri, beradaptasi supaya bisnis bisa tetap berjalan, perusahaan bisa survive karena kan dengan punya perusahaan kita juga punya pegawai-pegawai di bawahnya. Kita harus survive bersama-sama gitu. Intinya memang effort diperlukan. Nah, bicara soal ketahanan bisnis, ada satu brand lokal yang unik banget dan menarik perhatian ya karena brand ini punya strategi khusus dalam menjalankan bisnisnya yang sama-sama bisa kita pelajari. Nah, dalam 1 jam ke depan kita akan ngobrol bersama Lydia Valencia. Lydia Valencia, CEO dan founder dari Softflow, sebuah brand lokal dengan produk fashion berupa pakaian, tas, dan juga berbagai aksesoris ya. Kalau teman-teman ada yang pernah jalan-jalan nih, aku kebetulan pernah waktu itu ngeliat di Urban Farm, Pantainya Kapuk, PIK. Terus juga, ini aku lihat nih, ada di Post Block. Terus juga ada Pancoran PIK, Meta Lokal M Block Space. Jadi kalau kalian pernah jalan-jalan mungkin pernah lihat ya, ada toko Softflow namanya. Di situ banyak banget pernak-pernik, baju, tas. Biasanya banyak yang ada yang print, ada yang macem-macem. Dan itu ilustrasinya bagus-bagus banget, grafisnya bagus-bagus banget. Menarik semuanya. Kita hari ini akan ngobrol dengan Lydia tentang bisnisnya. Dan kita bisa belajar bareng-bareng. Apa aja yang bisa kita pelajari bersama dengan Lydia gitu ya. Nah, hari ini akan menarik sekali karena ternyata ada hadiah untuk 3 orang penanya terbaik. Jadi langsung tulis di kolom komentar hadiahnya itu surprise spesial dari Softflow untuk 3 orang penanya terbaik. Jadi langsung tulis di kolom komentar, akan dirangkum oleh admin, nanti dikirimkan ke aku untuk ditanyakan. Jadi tulis sekali lagi, tulis di kolom komentar ya. Jangan di bagian question karena adminnya nggak bisa lihat. Oke, Softflow ini juga lahir di masa pandemi gitu ya. Pastinya punya tantangan sendiri untuk bisa survive. Dan bagaimana akhirnya sekarang Softflow bisa tetap survive, bahkan penggemarnya makin banyak, konsumennya makin meningkat. Dengan salah satu caranya itu dengan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Nah, tahun ini itu 2021, 2022 berarti ya kan, 2022 baru mulai kan. Tahun ini Softflow itu punya target kolaborasi dengan 500 ilustrator. Target 2022 500 ilustrator. Jadi ilustrator yang pingin karyanya dipakai orang banyak bisa langsung hubungi Softflow. Ini menarik banget, sound interesting, dan kita akan tanya susah nggak sih prosesnya ya untuk mengejar targetnya ini. Prosesnya gimana, cari partnernya gimana, tentunya juga pasti ada quality controlnya. Banyak banget pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Kita langsung undang aja di sini Lydia, apakah sudah bergabung? Let me check. Sebentar. Softflow.id. Oke ya. Kita menunggu Softflow. Halo Lydia, Halo. Halo, selamat sore. Sore, apa kabar? Baik. Tunggu sebentar. Oke. Spesial banget untuk Wanwir Femina. Terima kasih sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol sama kita hari ini dan berbagi ilmu tentunya ya, karena banyak banget pertanyaan yang mau kita tanyakan. Belajar dari Lydia dan juga dari Softflow karena banyak sekali ilmu entrepreneurship yang kita ingin tanyakan. Langsung aja kalau gitu ya, aku mulai ya pertanyaannya karena banyak banget nih list pertanyaannya.
Sekali lagi aku ingin mengundang para sahabat OneWear, kalau ingin bertanya langsung tulis di kolom komentar, ada giveaway 3 buah paket spesial dari Soflo untuk 3 orang penanya terbaik, bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti ditanyakan di akhir acara, dikirimkan ke admin, jadi baik-baikin nama adminnya, oke? Nah, Soflo ini lahir tepat di masa pandemi. Pastinya punya tantangan tersendiri gitu ya. Boleh ceritain nggak ide awalnya dan cerita lahiran Soflo, kenapa pas situasi susah malah lahir brand ini? Silakan Lydia. Oke, jadi kalau misalkan ditanya kenapa lahir selama pandemi, sebenarnya semuanya karena terpaksa. Jadi yang bener banget, jadi pada tahun 2010 sebenarnya company kami udah running. Basically company kami merupakan sebuah konveksi atau manufaktur di mana kami memproduksi barang-barang promosi untuk corporate ataupun untuk wedding. Jadi memang untuk beberapa korporasi, klien-klien kami ada F&B, ada FMCG, ada banking. Lalu untuk wedding souvenir, kami juga pernah mengerjakan souvenir untuk putrinya anak Pak Jokowi, Mbak Kahiyang waktu dulu. Lalu tiba pada saat Februari 2020 di mana merebaknya pandemi COVID-19 ini. Jadi dulu memang karena kami basicnya B2B dan B2C, kami minimum ordernya itu 100 pieces. Jadi kami bukan brand retail waktu itu. Jadi ketika pandemi, bulan Maret tuh mulai berasa banget, itu omset perusahaan kami tuh turun hampir 70%. Turunnya cukup jauh banget. Sementara di perusahaan kami ada 70 orang karyawan, di mana 40 orang karyawannya itu merupakan penjahit lokal yang in-house lah, penjahit kami sendiri. Nah dari situ juga kami berpikir kan, aduh nih gimana caranya? Masalahnya untuk penjahit ataupun staf kantor kita tuh mereka nggak membiayai diri dia sendiri gitu loh. Mereka ada keluarga, ada anak, mereka harus memberikan uang setiap bulannya. Terus gaji-gaji karyawan juga setiap bulan kami harus bayarin kan. Gimana caranya nih dengan keadaan kayak gini kan semuanya pending kan. Semuanya pending. Lalu kami juga sempat berpikir gimana sih caranya. Kami juga sempat waktu itu menjahit dan menyumbangkan APD, terus masker, semuanya kita jahit. Ya yang penting ada makanan dulu lah. Nah, pada saat bulan Mei 2020 kita berpikir kenapa nggak kita bikin produk yang memang udah spesialisasinya kita di jahit-jahitan, tapi konsumen bisa beli satuan gitu loh. Nah dengan memanfaatkan e-commerce, lalu dengan keterbatasan yang ada waktu itu lagi pada WFH segala macem, sebenarnya sih iseng-iseng ya, maksudnya kita fotonya juga seadanya, produknya kami develop juga sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, kira-kira seperti apa yang mereka senang. Ya lahirnya si Soflo ini. Soflo ini merupakan kepanjangan dari souvenir lokal, di mana dari desainnya, dari penjahitnya, semuanya lokal. Semuanya lokal gitu ya. Jadi emang sekali Soflo itu kepanjangan dari souvenir lokal. Pasti banyak yang selama ini mungkin kalau followers ya Soflo udah pada tahu ya. Cuman sahabat OneWear mungkin pada Soflo namanya unik ya, apa orang Rusia gitu. Bukan, itu souvenir lokal gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri yang membuat produk dengan tampilan serupa itu banyak. Dengan jenis print, baju print atau tas print segala macam itu banyak gitu ya. Yang membuat Soflo itu unik dan berbeda itu apa sih? Apakah ada perbedaan target market atau sama sebenarnya? Kalau untuk pembeda mungkin lebih ke konsepnya Soflo. Jadi Soflo ini mengangkat karya-karya ilustrator lokal yang kami jadikan produk nyata. Kalau untuk target sebenarnya mungkin hampir sama ya. Target kami wanita 24 sampai 40 tahun. Tapi sekarang Soflo lagi expand ke men's collection juga, lagi expand ke koleksi pria. Gitu. Tapi sampai sejauh ini so far masih perempuan sih yang lebih banyak. Masih banyak kan tetap perempuan ya. Kenapa gitu? Kenapa tetap lebih banyak perempuan? Apakah memang targetnya ke situ, plan awalnya begitu, atau ternyata pas tes market ternyata memang perempuan lebih banyak belanja? Karena dari lahirnya Soflo ini, Soflo merupakan brand perempuan. Gitu. Jadi memang plannya dan dari lahirnya Soflo ini ya perempuan gitu loh. Sekarang makanya kita mulai pelan-pelan ke pria. Mengembangkan ekspansi ya, targetnya diperluas target pasarnya sekarang. Nah, brand ini kan memang seperti tadi
Lydia cerita ya, lahir di masa yang challenging gitu. Tantangan terberatnya sebenarnya apa sih? Apakah memang creating new ideas dengan mengundang ilustrator ini, atau memang sebenarnya mempertahankan pekerja sendiri? Pernah gimana tuh? Paling challenging di masa yang mana? Di awal atau malah setelah sudah jalan? Challenge-nya beda-beda ya, maupun di awal ataupun setelah jalan. Tapi memang benar yang Mas bilang, challenge Soflo itu cukup banyak. Tentunya kalau kita mau menuju suatu goals, itu pasti jalannya berliku-liku ya. Untuk challenge salah satunya antara lain komunikasi dengan ilustrator, karena ilustrator kami kan juga nggak cuma 1-2. Itu juga menjadi challenge buat kami. Lalu produksi tentunya juga menjadi challenge buat kami, di mana kalau demand-nya lagi banyak, itu masalahnya sekarang produksi kami terbatas seperti itu. Ataupun dari misalkan lagi COVID lagi tinggi-tingginya, tentunya itu berpengaruh banget ke angka penjualan Soflo, baik offline maupun online. Biasanya orang-orang kan takut keluar rumah. Terus yang online juga berkurang, karena pastinya di saat-saat seperti itu buyer kan lebih mementingkan kebutuhan primer. Benar banget. Jadi tantangannya justru di situ ya. Nah, akhirnya tercipta ide untuk kolaborasi dengan ilustrator itu mulainya dari mana? Apakah dari awal kamu tim Soflo merasa kayaknya kita harus ada orang yang khusus untuk handle illustration deh, untuk ngeluarin desain-desain baru, atau memang sebenarnya tadi ada in-house tapi terpaksa dirumahkan, atau bagaimana ceritanya? Pada awalnya beberapa bulan mungkin sekitar setahun Soflo jalan ya, kami masih menggunakan ilustrator in-house kami. Jadi tim-tim internal kami yang tadinya bukan di Soflo, yang di brand sebelumnya, justru sekarang mereka menjadi ilustratornya Soflo, tapi memang semuanya masih in-house. Kami berpikir kayaknya banyak juga ilustrator-ilustrator lokal. Kami ngelihat ilustrator-ilustrator lokal tuh juga karyanya bagus-bagus. Terus mereka juga terkena dampak pandemi. Kita ngelihat juga kok karyanya bagus-bagus gitu loh. Sayang banget kalau cuman berakhir misalkan di sosial media, atau cuman ya dipandang mata seperti itu tanpa dijadiin produk, tuh kayaknya sayang banget gitu. Terus kami berpikir dipajang di Instagram aja gitu ya, nggak dijadikan produk yang wearable piece of art gitu ya. Betul. Jadi kayak kok sayang banget gitu loh. Terus dengan karya-karya mereka yang luar biasa bagusnya, terus mungkin mereka juga lagi kesulitan atau mereka memiliki background stories yang sama dengan Soflo, terkena pandemi. Lalu kami berpikir kenapa enggak sih bareng-bareng kita maju. Jadi ya kami jadi berkolaborasi. Boleh cerita nggak proses seleksinya sendiri ketika Soflo memilih atau mengajak atau dapat ajakan dari ilustrator untuk kolaborasi, itu prosesnya gimana? Gimana akhirnya menentukan gitu, oke, yang akan kolaborasi dengan kita di musim ini atau bulan ini si A, si B, si C gitu. Untuk tahun lalu, awal-awal tahun lalu kami bukannya per volume. Jadi Soflo X Illustrator volume 1, lalu volume 2 itu kami buka per periodik. Biasanya kami akan mengumumkan, lalu banyak yang mengirimkan. Tapi starting November 2021 kemarin, kampanye Bangga Ilustrator Lokal ini udah resmi di launching oleh Pak Sandiaga Uno. Jadi kami bukan per periodik lagi. Jadi siapapun teman-teman yang punya karya yang ingin berkolaborasi dengan Soflo, bebas aja mengirimkan karya ke kami. Tentunya kami akan kurasi juga. Jadi karya-karya yang masuk kurang lebih saat ini udah hampir 700-an karya yang masuk dari 700 ilustrator berbakat udah masuk ke kami. Kami kurasi, kami biasanya ngecek apakah karya ini bisa kami aplikasikan menjadi produk yang memiliki nilai jual yang tinggi. Apakah produk ini bisa diaplikasikan menjadi produk-produknya Soflo. Biasanya kalau misalkan udah oke, kami kontak, lalu kami biasanya Zoom, karena lagi pandemi kami Zoom, kami perkenalkan, kami jelaskan sih, kurang lebih seperti itu. Tahap-tahapnya yang lainnya sih biasanya kalau untuk desain, kami sama sekali tidak mendikte, tapi kami mereview dan kami memberikan masukan. Kira-kira kalau marketnya Soflo lebih cocok dengan desain yang seperti apa gitu. Kami juga memiliki style yang sangat berbeda banget, jadi masing-masing ilustrator tuh punya style yang beda-beda. Nah, biar nggak jenuh. Jadi sekarang semua ilustrator bisa ikutan di Soflo ya. Memang ada proses seleksinya,
tapi terbuka untuk semua ilustrator yang di Indonesia ya? Iya, betul. Sebenarnya terbuka untuk semua orang. Jadi kami nggak membatasi pekerjaan mereka karena pada nyatanya ilustrator yang sudah bergabung dengan Soflo itu dari backgroundnya macam-macam banget pekerjaannya, bukan cuma ilustrator doang gitu. Jadi siapapun yang bisa gambar, bisa bikin ilustrasi itu bebas kirim ke kami. Nah, kalau misalnya sekarang ada ilustrator yang ingin bergabung gitu ya dengan Soflo, apakah perkembangan desainnya itu seperti apa sih? Misalnya tadi kan kalian sempat cerita ya, Lydia sempat cerita bahwa memang dari desain yang ada yang masuk, terus dikembangkan, dicoba diaplikasikan, terus ada memberikan pengarahan lagi. Ini kayak cocoknya dijadikan gimana? Itu proses kreasinya sendiri gimana sih? Tektokan di antara Soflo dan ilustrator sendiri. Mungkin bisa jelaskan lebih lanjut, mungkin ada ilustrator yang sekarang mau ikutan dengan Soflo. Silakan di-share. Oke, jadi kalau untuk kurasi, biasanya kurasinya kami memiliki tim khusus. Saya sendiri pun join di dalam mengkurasi karya-karya tersebut. Tetapi nanti ketika sudah terpilih dan sudah biasanya misalkan ilustrasi A sudah kami tunjuk akan membuat produk A, lalu ilustrasi B akan kami tunjuk memiliki produk B. Nah, itu akan ada tim kami sendiri yang memang di bagian desain yang akan tektokan langsung sama si ilustrator tersebut. Jadi kami biasanya memberikan guideline. Karena banyak juga ilustrator yang belum pernah mencetak karyanya ke fabrics atau ke kain. Jadi di situ kan cara-cara atau tekniknya kan berbeda. Tapi ada juga yang sudah pernah dan itu akan lebih mudah diarahkan. Apakah ilustrator itu berhak menentukan kayaknya aku desainnya ini, aku kayaknya pengennya di bajunya seperti ini deh. Itu bisa atau tetap bajunya seperti apa yang menentukan adalah Soflo? Bebas sih, jadi kami bebas. Kami sama sekali tidak mendikte ketika mereka bisa secara bebas mengkreasikan karyanya mereka menjadi produk. Misalkan saran mereka seperti ini. Biasanya itu bebas banget, tapi balik-balik lagi nanti akan kami review. Ketika kami rasa, iya nih kayaknya pas juga nih, atau misalkan, oh ini cocok banget nih buat targetnya Soflo, itu oke. Tetapi kalau misalkan dirasa kayaknya kurang deh, misalkan bagusan yang seperti ini, biasanya kami akan memberikan masukan. Karena balik-balik lagi sebenarnya experience si klien dengan Soflo kan itu akan lebih, Soflo akan lebih tahu lah mengenai itu. Ya, feedbacknya langsung ke Soflo dulu ya, sebelum ke ilustratornya ya. Dari kalian tetap ada tim desain sendiri kah untuk menentukan? Karena kan gini ya, kalau kadang dari ilustrator kan memberikan dalam bentuk 2 dimensi. Biasanya dengan ukuran sekian kali sekian gitu ya. Tidak semua desain itu bisa dengan mudahnya diaplikasikan ke pola potong kain yang menjadi kemeja, menjadi topi. Yang itu kan ada potongan tangan segala macam. Kadang-kadang jadi kepotong-potong gitu desainnya kan. Tidak semuanya bisa. Yang paling tahu kan sebenarnya dari Soflo, nanti layoutnya gimana. Apakah ada tim desain sendiri tetap dari Soflo yang menerjemahkan karya itu menjadi baju-baju potongan ini? Iya, ada. Jadi kami memiliki tim desain, lalu kami juga memiliki tim pola, sehingga ketika kami feedback si ilustrator, itu biasanya sudah ada polanya. Jadi memudahkan mereka untuk istilahnya bikin si ilustrator tersebut ke produk tersebut. Jadi mereka kayak cocokin, kalau dulu kita belajar SD tuh ada buku-bukunya ya, mau bikin kubus tuh ada buku-bukunya kayak gimana, taruh-taruhnya, susun-susunnya supaya ntar nyambung semua ilustrasinya ya. Iya, benar. Nah, benar kan. Aku mau nanya sekarang, ini hal yang mungkin banyak yang penasaran, yaitu bagi hasilnya gimana. Karena kan proyek kolaborasi, tentunya harapannya ilustrator biasanya ada persenan dong, atau gimana. Nah, ini apa konsinyasi kah? Atau memang dibayar lepas kah di awal desainnya biar Soflo bisa kembangkan sendiri nantinya? Boleh share nggak proses kerjasama kalian dengan para ilustrasi ini bentuknya gimana? Oke, kalau untuk proses kolaborasi sama Soflo itu kita terus-terusan. Jadi kita nggak yang sekali beli terus putus, enggak. Karena memang komitmennya Soflo adalah mau berkembang bersama-sama. Jadi tentunya para ilustrator akan mendapatkan percentage dari total penjualan setiap bulannya. Itu jadi setiap bulannya akan kami laporkan ke mereka. Lalu kami juga setiap bulan mereview kira-kira barang apa atau ilustrator siapa yang tidak stabil. Karena kami pun internal memiliki target kestabilan omset si ilustrator masing-masing individu gitu loh. Jadi biasanya
ketika kami mendapati ilustrator yang di bawah target, biasanya kami infokan dan kami ajak untuk melaunching produk yang lain lagi dengan ilustrasi yang baru lagi. Tapi tetap kalian yang gambar, mereka yang gambar gitu. Jadi biasanya kami tetap memperhatikan itu sih. Jadi biar desain fresh, siapa tahu lebih diterima market ya dengan kesempatan yang baru itu gitu ya. Iya betul, karena market itu sangat susah diprediksi ya, dan jangkauannya tuh banyak banget. Ada yang suka produk desain A, tapi si orang lain belum tentu suka dengan desain A gitu loh. Karena kan desain itu kan relatif ya, tidak ada bagus, tidak ada jelek, semuanya relatif sih. Sekarang sudah ada berapa kolaborator sih? Kan tadi Lydia cerita di awal bahwa awal-awal ada kolaborasi tertutup ya, yang memang kalian pilih berapa ilustrator, lalu berkembang jadi semua dibuka, ada 700-an. Tapi in total sekarang sebenarnya ada berapa nih? Kalau musim ini ada berapa, tapi sepanjang Soflo berjalan, sudah ada berapa ilustrator yang terbina? Per Februari kemarin kami sudah kurang lebih sekitar 23 ilustrator yang bergabung sama kami. Ya, tentunya setiap minggu kami akan kurasi, lalu kami akan pilih kembali. Berarti 23 ilustrator di bulan Februari aja? Atau sepanjang ini? In total dari awal sampai dari akhir tahun sampai Februari kita in total sudah ada 23 kolaborator ya. Mereka harus merefresh desainnya setiap berapa lama sih? Itu sih kita nggak ada jangka waktunya atau kita nggak ada aturan kalian harus merefresh seperti ini. Balik lagi kita akan mereviewnya lagi setiap bulan. Biasanya ketika 1 bulan berjalan dengan desain mereka, kita udah bisa mendapatkan insight atau feedback. Oh, desain ini ternyata yang disuka tuh desain seperti ini. Oh, ternyata mereka kurang suka yang desain seperti ini, kayak gitu sih. Nah, dari situ kami juga akan terus infokan ke ilustrator. Kalian punya nggak yang baru atau kalian bisa bikin seperti apa lagi, gitu sih. Satu ilustrator dituntut membuat berapa karya? Itu tidak ada aturan seperti itu juga. Balik-balik lagi ke kreativitas mereka sama hasil-hasil karya mereka selama ini di Soflo seperti apa. Karena balik-balik lagi sebenarnya semakin banyak karya yang kita produksi untuk mereka, penghasilan mereka kan juga akan bertambah. Benar, gitu. Benar banget. Jadi Soflo berkembang, ilustrator pun dapat untungnya gitu ya. Nah, iya, jadi kita sekarang mereka juga berkembang juga. Nah, insight apa yang kalian dapatkan setelah sekarang berkolaborasi? Tentunya kan dalam proses kolaborasi itu ada tukar pikiran, ada tukar insight juga, saling belajar satu sama lain gitu ya. Pelajaran apa sih yang paling Soflo dapatkan dari para kolaborator ini? Yang insight yang kami dapatkan nomor 1 adalah ternyata Indonesia memiliki banyak banget ilustrator yang keren dan berbakat. Mereka hasil-hasil karyanya tidak kalah dengan karya ilustrator luar. Bahkan salah satu keluarga ilustrator Soflo kemarin ini kami juga baru dapat kabar. Jadi karyanya ilustrator kami ini dibeli sama adiknya Mark Zuckerberg di NFT. Dan itu kan cukup membanggakan kan. Berarti bisa bersaing di internasional juga kan. Jadi banyak banget karya mereka sebenarnya bagus-bagus. Soflo juga ngelihat mereka mungkin kurang bisa atau belum bisa menjadikan passion atau hobi mereka itu menjadi penghasilan gitu loh. Jadi dengan adanya kolaborasi ini, Soflo membuat si ilustrator ini bisa menghasilkan passive income tanpa mengganggu pekerjaan utamanya mereka. Misalkan kalau dia bukan ilustrator ya, gitu sih. Kedepannya apakah kalian tetap menjalankan strategi bisnis seperti ini dengan kolaborasi atau memang ada rencana untuk ekspansi? Misalnya Soflo bikin kolaborasi khusus dengan satu ilustrator yang memang sudah punya nama besar gitu ya di Indonesia, ada beberapa ilustrator ternama banget. Apakah bikin koleksi khusus yang memang jadi limited edition istilahnya gitu, atau akan ada perkembangan lagi misalnya kolaborasi dengan KOL yang hobi melukis misalnya atau apa? Gimana dengan Soflo? Soflo sebenarnya udah pernah berkolaborasi dengan KOL atau ilustrator-ilustrator yang sudah besar lah istilahnya. Soflo juga berkolaborasi dengan beberapa brand-brand tertentu. Tapi ini tentunya berbeda dengan kolaborasi
dengan kampanye Bangga Ilustrator Lokal ini, dengan ilustrator-ilustrator yang Soflo punya ini. Jadi untuk kedepannya memang kami akan terus berkomitmen untuk menggaungkan kampanye Bangga Ilustrator Lokal. Tentunya akan terus ada sih kampanye ini. Jadi kampanye project Bangga Ilustrator Lokalnya akan tetap jalan, walaupun mungkin ada koleksi-koleksi lain di luar koleksi Bangga Ilustrator Lokal ini yang akan dikembangkan juga oleh Soflo ya, gitu ya. Iya, betul. Sekali lagi di awal aku mengundang sahabat-sahabat OneWear yang ingin bertanya, langsung tulis di kolom komentar. Aku akan mulai membacakan pertanyaan dari sahabat OneWear sebentar lagi. Sekali lagi aku ingatkan ada 3 buah hadiah menarik dari Soflo untuk 3 orang penanya terbaik, masing-masing dapat 1. Ditunggu di akhir acara siapa aja yang dapat. Nah, kita mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya. Ini aku bacain dulu nih. Ini pertama dari Vima Vimo. Halo Kak, maaf mau tanya, gimana cara meningkatkan brand awareness terhadap produk lokal di tengah kompetitor di luar juga? Benar sih, memang ada kompetitor juga di luar ya. Gimana cara Soflo untuk memperkuat branding supaya orang lihat, oh ini Soflo nih, gitu. Gimana caranya? Tentunya brand tersebut harus punya pembeda sih. Jadi biar nggak kalah dengan brand-brand lain, tentunya kalian juga harus punya pembeda. Misalkan kalian membangun brand, kalian harus punya pembeda. Lalu juga perhatikan kualitas dan fungsi dari produk tersebut. Jadi istilahnya buat produk nggak ngasal lah. Jadi bikin produk jangan ngasal gitu ya. Jadi tetap jaga kualitas dari situ ya. Oke. Kalau ini pertanyaan lagi dari Anita Kimril. Ada nggak sih impiannya Soflo pengen collab sama siapa gitu? Mungkin lagi nonton live kita hari ini kita nggak tahu. Atau ada temen yang nonton terus sampein, Soflo kita mau kolaborasi sama lo gitu. Boleh nggak di-share aja, impian kamu pengen kolaborasi sama siapa sih, impian Soflo? Kalau impian Soflo sih untuk individual ya, siapa ya? Soalnya terus terang kami berfokus pada sebanyak-banyaknya ilustrator. Jadi kalau boleh jujur dibilang, Soflo akan lebih happy berkolaborasi dengan 500 ilustrator lokal dibandingkan dengan satu individual gitu loh. Karena dengan berkolaborasi dengan 500 ilustrator, yang happy kan lebih banyak gitu. Kembali lagi ke happy bersama-sama gitu ya, karena kita bangga happy dan maju lokal ngundang lebih banyak gitu ya untuk happy bareng-bareng. Oke, pertanyaan selanjutnya ini masih dari Anita. Anita nanya, Kak mau tanya kenapa Soflo berani memberikan garansi service lifetime? Apa nggak rugi? Biasanya apa aja yang diasuransiin digaransiin kata dia. Anita nih suka beli Soflo kali ya? Sampai tahu loh. Oh iya, tentunya. Pasti follower kalian sini. Iya betul. Jadi di tas kami, tas Soflo itu salah satu pembeda Soflo. Selain kami mengangkat karya ilustrator lokal, kami juga memberikan garansi service lifetime alias seumur hidup dan itu gratis. Jadi dibilang rugi apa enggak? Ya sulit ya dijawabnya. Tapi memang ketika kami berkomitmen dalam memberikan garansi, ya kami harus jalanin gitu loh. Yang kami garansikan itu kan jahitan. Jadi ketika jahitannya lepas atau tasnya copot misalkan, itu akan kami garansikan, kami jahit ulang sehingga mereka bisa pakai lagi itu tas gitu loh. Kalau dibilang apa nggak rugi? Ya gimana jawabannya? Ya ada yang rugi, ada yang enggak lah. Tapi itu merupakan komitmen kami yang udah kami harus jalankan. So far sih masih baik-baik aja sih. Yang digaransikan ya itu tadi udah dijawab ya, jahitan-jahitan lepas, udah gitu misalkan sletingnya copot, sletingnya rusak, itu kami gantiin. Kalau ilustrasinya pudar itu termasuk sesuatu yang digaransikan nggak? Kadang kan orang kan pakai dicuci, kadang-kadang jadi pudar gitu ya. Itu termasuk yang bisa digaransiin nggak? Nah, balik lagi. Jadi semua tas atau semua baju yang kami buat seperti ini kan printing nih, seperti yang Mas pakai kan juga printing tuh. Itu tidak akan luntur karena sudah mengalami beberapa teknik sehingga udah terserap dan gak akan luntur. Tapi benar banget cara penggunaan orang berbeda-beda. Misalkan dia pakai jeans lalu jadi biru lah itu tas. Lalu yang di motor atau di mobil kena udara terus, kena polusi yang menyebabkan itu jadi kotor atau jadi hitam, itu kami mohon maaf itu tidak bisa digaransikan. Sekali lagi, berarti sebenarnya bisa digaransiin asalkan ngikuti cara perawatannya yang benar ya.
Kan ada, pasti ada dong semua produk Soflo ada perawatannya seperti apa. Kalau dirawat dengan baik, Soflo berani kayak gitu karena mereka yakin kualitas mereka itu nggak main-main gitu kan dari awal. Ya kan Lydia ya? Iya, betul. Kami juga selain kami bisa buat garansi itu karena kami yakin dengan produk kami juga nggak pengen mereka beli Soflo cuman pakai 1-2 bulan rusak habis itu buang. Kami nggak pengen. Kami pengen mereka akan terus pakai Soflo selama-lamanya gitu. Dipakai terus ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Melisa Cahya Surya. Desainernya kan banyak banget ya, ilustratornya kali maksudnya. Ilustrator banyak banget ya. Gimana cara mengontrol kualitas desainnya? Karena kualitasnya pasti beda-beda dan kasih kontribusi yang berbeda-beda. Ya, tadi kan disebutkan sekarang ada 23 kolaborator ya. Gimana caranya memaintain 23-23-nya ini? Supaya kualitasnya tetap standar, sesuai dengan standar Soflo. Ketika kami memilih ilustrator tersebut, biasanya kan kami memperhatikan dulu dari sosial media atau dari website atau website karya-karyanya mereka lah. Jadi kami kurang lebih tahu kira-kira stylenya mereka tuh seperti ini gitu loh. Ketika mereka akhirnya misalkan udah punya produk A, lalu mereka refresh desainnya mereka dengan ilustrasi yang berbeda lagi, yang di luar stylenya mereka, biasanya kami akan tanya nih, kok kayaknya gayanya beda banget nih sama kamu nih, kamu lagi mau mengubah gaya kah? Atau gimana gitu loh. Biasanya itu kami akan tahu, lalu kami akan tanyakan. Untuk kualitasnya, semua ilustrator lokal yang udah bergabung sama Soflo, ketika mereka merefresh ilustrasinya, itu tidak akan langsung kami terima. Itu kami akan ulang lagi, kami akan kurasi lagi. Kurasi ya. Jadi memang sudah tergabung, sudah pasti kualitasnya terstandar dengan standar Soflo sendiri gitu ya. Iya, betul. Lalu kami kan juga ada naik cetak. Jadi misalkan si ilustrasi A dengan warna tersebut apakah bagus ketika sudah diaplikasikan ke kain, ke material yang akan kami buat. Ketika kurang kami akan komunikasiin, warnanya ternyata kurang nih, bisa nggak diedit lagi atau apa gitu sih. Ini ada Amel Cimel 7, dia nggak nanya, tapi Amel cuma bilang, aku punya baju yang Kak Lydia pakai loh. Cuma kasih tahu aja bahwa dia konsumen ternyata. Thank you. Ini ada penonton setianya Femina kalau live nih, Kliana Sunandar. Kliana nanya, Kak, untuk satu desain biasanya berapa pieces sih untuk berapa pieces yang jadi satu baju gitu per desainnya? Apa ada koleksi untuk pria dan anak? Tadi pria udah dibilang ada ya. Kalau anak-anak gimana? Kalau anak-anak kita lagi menuju ke situ. Doakan semoga segera. Itu karena banyak konsumen yang pengen kembaran. Soflo emang udah sadar banget, mamanya sama anaknya pengen banget kembaran, kalau perlu sekeluarga. Kalau anak-anak lagi on the way, doakan aja semoga segera. Kapan kira-kira? Sebelum Lebaran? Apa emang targetnya pas Lebaran jadi bisa bikin baju keluarga bareng-bareng? Enggak sih, belum secepat itu. Tapi nah, kalau pertanyaan pertama, satu desain menjadi berapa pieces biasanya? Satu desain menjadi berapa pieces? Itu berbeda-beda untuk setiap SKU, apakah dia baju atau tas, itu beda-beda sih. Aku nggak bisa menyebutkan secara exact kuantitinya berapa, tapi itu berbeda-beda. Satu desainnya pun bisa menjadi beberapa SKU juga ya, beda-beda juga tiap desainnya ya. Ya, semoga menjawab ya pertanyaannya. Oh, ini ada pertanyaan nih langsung dari ternyata dari adminnya sendiri nanya. Tanyain dong, untuk kalau desain eksklusif untuk Soflo, gimana menjaga komitmen dengan ilustrator dan diajak kolaborasi, komitmen supaya mereka tetap, kalau misalnya diajakin lagi tuh tetap mau ke depannya, tetap terjalin, dan kolaborasi eksklusif, apakah ada sistem seperti itu atau enggak? Yang kalau udah bikin nama Soflo nggak bisa dikeluarin lagi tempat lain gitu, gimana? Iya, oke. Jadi semua ilustrator yang bergabung sama kami tentunya akan kami akan memiliki PKS dengan masing-masing ilustrator tersebut. Jadi kami memiliki perjanjian kerjasama dan itu periodenya akan berbeda-beda dan itu akan diperpanjang selama semuanya lancar. So far sih semua panjang terus ya, belum ada kendala sih. So far masih berjalan. Tapi sebenarnya mereka ini tidak hanya terikat untuk pada desain yang khusus dikeluarkan untuk Soflo ya. Tapi kalau misalnya mereka ingin
kolaborasi dengan brand lain, sebenarnya boleh apa enggak? Boleh kok. Kami nggak membatasi. Misalkan kalian udah kolaborasi sama kita nggak boleh dengan brand lain, itu tidak. Tapi yang kami jaga adalah desain. Jadi ketika kalian membuat desain yang eksklusif untuk Soflo, desain A, desain tersebut nggak boleh dipakai lagi untuk ke tempat-tempat lain. Ya, semoga menjawab ya tadi ya pertanyaan dari Mimin sendiri yang ada di sebelah sana. Jadi, semoga menjawab pertanyaannya. Ini ada lagi pertanyaannya dari Dwi Noveria _KD. Kak, boleh dong share apa sih yang menginspirasi Soflo melakukan kolaborasi ilustrator lokal yang desain-desainnya unik? Mungkin lebih tepatnya pertanyaannya gini ya, gimana caranya menemukan desain yang unik atau gimana caranya Soflo akhirnya menuangkan desain ilustrator yang 2 dimensi itu menjadi keunikan khusus ketika sudah menjadi sebuah baju. Proses kreasinya sendiri mungkin, yang inspirasinya dari mana? Inspirasinya biasanya sih ya, kalau inspirasi itu bisa didapat di mana aja ya. Kebetulan saya pribadi saya suka menjelajah ke baik lokal maupun di luar Indonesia gitu. Biasanya saya ngelihat apa sih yang lagi tren sekarang. Terus ketika mulai menyusun ilustrasi, saya juga berpikir kombinasi apa sih yang bagus. Misalkan lagi jenuh, lagi ilustrasi semua nih, jenuh. Biasanya kami kombinasikan dengan mungkin bahan yang polos atau warna yang cocok. Yang penting sih kita tetap research sih, kira-kira apa yang lagi disukai konsumen, terus yang lagi ngetren apa, yang lagi diperlukan sama konsumen tuh gaya yang seperti apa. Itu sih rajin-rajin research aja sih. Biasanya desain baju ya, desain baju bukan ilustrasi ya, desain bajunya sendiri, potongan bajunya sendiri tetap dari Soflo atau ada suggestion dari ilustratornya? Tetap dari Soflo. Biasanya Soflo survei sih. Kami ada survei internal sama survei eksternal. Kalau eksternal biasanya kami akan melemparkan pertanyaan di Instagram story. Kira-kira kalian tuh suka yang baju model apa? Atau kira-kira kalian lagi perlu tas yang seperti apa? Kalau survei internal biasanya kami juga melakukan hal yang serupa dan balikin lagi ke personal saya. Kira-kira kalau saya seorang cewek lagi butuhnya tuh apa gitu loh, di usia-usia target market kita tuh mereka tuh sukanya pakai baju yang seperti apa. Kalau kita bikin baju seperti ini, saya mau pakai apa enggak? Lebih ke seperti itu sih. Seperti itu ya. Jadi memang kembali lagi ke riset itu penting, dan memang enaknya sekarang sosial media itu bisa langsung menanyakan ke followers kita yang ada bahwa mereka tuh konsumen. Jadi itu suara konsumen, yang feedback yang masuk semua suara konsumen gitu ya. Itulah pentingnya untuk wirausaha, para Onewir, manfaatkan teknologinya, mainkan sosial media itu untuk keuntungan bersama-sama gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini datangnya dari Shiva. Shiva nanyain, apakah ada rencana untuk custom produk? Nah, karena kan sekarang kan bermain dengan print segala macam, mungkin ada yang pengen custom untuk souvenir pernikahan misalnya, bisnis awal kalian sebelum munculnya Soflo. Apakah bisa? Apakah ada lini khusus Soflo untuk itu? Kalau lini khusus Soflo untuk custom dirasa belum. Kalau ada konsumen yang custom, itu akan dibalikin lagi ke brand awal kita yang bukan Soflo. Sebenarnya sih banyak sih, sejak Soflo lahir banyak banget orang Kementerian Pariwisata itu custom produk, sehingga mereka tuh ya jatuhnya custom sih. Jadi sehingga mereka akan lari ke brand kita yang satu lagi. Untuk saat ini Soflo belum untuk custom, karena terus terang untuk pabrik kami sendiri itu jalannya cukup besar. Jadi kalau untuk custom kuantitinya belum masuk sih. Harus partai yang luar biasa besar gitu ya. Boleh share nggak berapa minimal untuk bisa custom? Berapa potong untuk bisa custom minimal per SKU-nya? 100 potong per SKU ya. 100 per SKU. Semoga menjawab pertanyaannya. Jadi kalau mau custom bisa, tapi harus 100 potong minimal belinya gitu ya. Nah, ini dari Shiva juga pertanyaannya, peluang industri fashion Indonesia gimana untuk UMKM? Menurut Lydia sendiri, peluang UMKM di industri fashion Indonesia, apakah masih dipandang sebelah mata atau memang sudah mulai mengarah ke sana? Karena kan kalau mikir fashion tuh kebayangnya orang-orang yang
fashion show mewah yang seperti apa gitu, couture gitu ya, baju-baju gaun-gaun malam gitu. Sementara yang seperti UMKM ini apakah sudah mulai dipandang oleh industri fashion Indonesia sendiri? Menurut Lydia yang pelaku bisnisnya bagaimana? Semakin kesini saya merasakan dari pemerintah pun juga sudah fokus ke UMKM terutama di fashion ini. Kalau boleh dibilang pasarnya fashion tuh besar banget. Setiap hari orang ganti baju, setiap hari orang menggunakan baju yang berbeda. Oleh karena itu kami juga Soflo yang spesialisasinya awalnya di tas, kami juga expand ke fashion, ada baju, ada celana. Kalau untuk mengenai panggung di Indonesia sendiri untuk fashion, itu fashion lokal ya, itu menurut saya dari pemerintah pun juga udah cukup banyak membantu kami, mulai dari e-commerce pun juga sudah banyak membantu kami. Terus sekarang Pak Sandiaga Uno mereka juga udah menggaungkan banget brand-brand lokal, dan memang mostly brand-brand lokal ya banyaknya ya di fashion gitu loh, di luar sepatu, tas gitu kan. Itu panggung di Indonesia tuh udah terbuka lebar sih. Jadi ya kita juga harus bisa memanfaatkan peluang ini juga sih. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Ini ada dari Damayanti Fitria. Desain dan produk apa yang paling laku di Soflo? Nah ini menarik ya, karena kan banyak banget nih SKU-nya dengan ada banyak kolaborator. Tapi yang paling laku yang mana? Dan boleh dong share nama ilustratornya yang mana yang biasanya paling dicari orang? Kalau untuk tas, mulai dari awal sampai sekarang, tas yang paling laku tuh tas PVC, tas Mika. Karena kan kita lagi pandemi nih, jadi mereka tuh gampang banget bersihin tas itu. Tinggal disemprot hand sanitizer, semuanya udah bersih lah gitu. Dan itu kebetulan desain internal kami. Lalu kalau untuk ilustrator yang paling laku, kurang lebih sama sih ya. Tapi salah satu yang aku pakai nih, ini juga favorit sih, bestseller. Aku nggak bisa tunjukin sih karena aku lagi di Jogja nih sebenarnya. Jadi nggak. Semoga menjawab. Ini tuh Vimo bilang, wah iya Kak, semoga ada couple family buat Lebaran. Tuh, cepetan baju anak-anaknya dikeluarin Lydia. Dia pingin buat baju Lebaran kembangan. Siap. Langsung habisnya kena Fontin dicepetin ya, tolong Lebaran selesai gitu. Ini ada dari Markitong Kitong. Ini sepertinya ilustrator ya, karena banyak pertanyaan tentang sistem kerja kalian dengan Soflo, ilustrator dengan Soflo. Kak, kira-kira poin-poin apa saja yang dijadikan penilaian untuk ilustrasi supaya bisa kolaborasi dengan Soflo, dan aplikasi atau format yang harus disubmit itu apa? Ya kan, teknikal banget pasti ilustrator seperti tertarik kolaborasi. Silakan Lydia di-share. Kalau untuk aku menjawab yang desain seperti apa, Soflo sebenarnya nggak punya standar desain atau acuan desain harus seperti apa. Yang penting desain yang kalian buat harus sesuai dengan diri kamu, dengan style kamu, harus apa adanya. Lalu yang kedua, biasanya kami akan melihat bentuk file tersebut, apakah applicable ke kami, apakah applicable untuk di print di fabrics atau di material-material yang akan kami gunakan gitu loh. Kalau untuk format biasanya kami terima dalam bentuk vektor atau PDF. Untuk format untuk vektor dan PDF, tapi untuk desain pun sebenarnya dibebaskan. Tapi begitu memang ini ciri-cirinya sama, seperti kualitasnya sama dengan Soflo, kayak bisa dikembangkan, baru akan dilanjutkan dengan kerjasama bersama gitu ya. Nah, mungkin untuk Markitong kita bisa lihat-lihat di Instagramnya Soflo, desain-desainnya seperti apa aja, ilustrator yang lainnya. Kalau misalnya Markitong punya warna lain yang bisa menambah keriaan warna di Soflo, mungkin bisa jadi peluang terbuka, atau mungkin justru udah tahu, oh pasarnya kira-kira seperti ini nih, kayak menarik kalau disajiin jenis ilustrasi seperti ini gitu ya Lydia ya? Iya betul. Kalau kurang jelas juga kalian bisa DM Soflo. Sebenarnya udah ada di deskripsi, di linknya ada. Tapi kalau misalnya mau tanya, itu dengan senang hati kami akan menjawab kok. Oke, ini pertanyaan lagi nih. Ini dari Sujeni Darmawan. Apakah ada tawaran untuk produksi keluar supaya bisa go internasional? Atau mungkin kolaborasi dengan ilustrator luar? Ini kan sekarang masih bangga ilustrator lokal ya ceritanya. Tapi kan tadi Lydia juga cerita bahwa ini memang proyek kita bangga ilustrator lokal, tapi di luar ini kita ada kerjasama dengan
brand lain, ada kerjasama dengan KOL gitu. Apakah ada rencana untuk go internasional? Kalau rencana go internasional pasti ada, tapi kami akan tetap membawa Indonesia. Jadi bukan ilustratornya yang ilustrator luar, tetapi gimana caranya kita mengembangkan karya ilustrator lokal bisa sampai ke mancanegara gitu loh. Kalau impian go internasional pasti ada. Untuk go internasional masih ada ya. Oke, coba sebentar. Ini sekarang ada pertanyaan dari Vima Vimo tentang loyalitas customer. Kalau loyalitas customer sendiri sebenarnya banyak nggak sih event-event atau produk-produk bukan event ya, kegiatan khusus yang Soflo buat untuk tetap meningkatkan awareness dari customer dan juga membuat community dengan customer dan konsumen dari Soflo sendiri. Sekarang kan semuanya beralih ke community base ya. Semua bisnis beralih ke community base. Soflo bagaimana caranya untuk membuat komunitas ini sendiri supaya ya tetap cuan dan mereka jadi pelanggan setia gitu dan promosiin Soflo dengan sosial media mereka. Itu gimana strategi kalian? Soflo punya komunitas di Telegram, jadi isinya tuh cewek-cewek semua. Mereka biasa di Telegram ini membagi informasi untuk kita semua, informasi-informasi semuanya ada di situ. Lalu kalau untuk meningkatkan loyalitas, kami juga sering mengadakan giveaway khusus untuk konsumen yang udah pernah beli Soflo. Biasanya kami suka kasih giveaway untuk produk-produk baru sehingga mereka bisa menggunakan produk tersebut untuk yang pertama kalinya lah, produk baru tersebut. Kurang lebih sih seperti itu. Terus biasanya kami juga meningkatkan service, kayak biasanya kan kalau orang-orang yang pakai Soflo itu kan suka nge-tag kami atau mereka suka sekadar bilang thank you atau sekadar kirim foto. Lalu mereka juga bisa nge-tag ilustrator lokalnya karena di setiap produknya Soflo kan ada cerita-cerita ilustrator lokalnya kan. Nah, biasanya service kami juga berbeda sih. Jadi semua DM itu akan kami balas. Gitu. Jadi dengan seperti itu kan si konsumen ngerasa Soflo tuh temennya mereka gitu loh. Bukan Soflo merupakan sebuah brand, tapi Soflo merupakan temennya mereka. Oke, jadi memang menjadi istilahnya jadi bagian dari keluarga mereka sendiri gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Selama ini pernah nggak sih ada kejadian atau ada mishaps yang terjadi dengan partner kolaborator atau drama gitu kan? Pasti namanya berbisnis tuh nggak mungkin mulus-mulus aja kan. Pasti ada dramanya. Pernah nggak sih terjadi dan akhirnya problem solving kalian apa? Kalau untuk sejauh ini, kalau drama-drama atau masalah pihak eksternal ataupun pihak ilustrator lokal sih belum ada sih. Palingan pihak internal itu pun juga nggak ada yang terlalu gimana-gimana banget sih, normal lah. Untuk masalah produksi sih biasanya, karena kan produksi kami itu kan bisa dibilang penjahit kami itu kan semuanya gabung dari corporate, dari souvenir, wedding, sama Soflo itu kan gabung. Jadi biasanya ya itu sih palingnya diproduksi sih, tapi so far kami bisa menghandle dengan baik sih. Berarti permasalahan lebih muncul di faktor internal ya, karena memang membawahi banyak penjahit itu tidak mudah memang ya. Produksi seperti gimana pun juga kalau urusan dengan penjahit dan memang mereka yang operasional itu selalu menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Ya, betul banget. Apalagi di era pandemi ini, balik lagi yang kemarin naik lagi yang Omicron, banyak banget yang kena juga. Itu kan juga jadi terbatas. Kita juga lagi WFH. Itu kurang lebih sih bisa jadi challenge juga buat kami. Tapi so far kami bisa menghandle sih. Nih aku mau pilih ada pertanyaan yang ternyata ngirim ke format question. Kan tadi kan udah bilang semuanya dikirim ke kolom komentar. Ada yang ngirim tetap pakai format question, nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan dari Neng Suci. Nih, Neng Suci bilang, untuk kedepannya produk apa saja nih yang akan launching? Spill dong, tadi udah di-mention akan ada ekspansi ke produk cowok. Lagi ada produk untuk anak-anak lagi in building, tapi belum tahu kapan akan keluarnya. Tapi sementara itu ada produk baru apa aja nih akan keluar dari Soflo di mungkin bulan ini atau bulan depan? Gimana Lydia? Waduh, masih rahasia nih. Tapi yang jelas
Berarti yang nonton ini bisa tahu rahasianya ya. Yang jelas kita akan ada eksklusif collaboration dan produk kami sendiri untuk persiapan Lebaran. Berarti emang bulan ini dan bulan depan sudah mulai persiapan untuk koleksi bulan puasa, Ramadan dan Lebaran ya. Udah mulai dari sekarang ya. Iya, kami juga punya selama ini kan banyak banget tuh ibu-ibu muda yang minta, mau dong keperluan bawa anaknya mereka. Nah itu nantinya juga akan ada di bulan ini, di akhir bulan ini. Jadi bukan cuma Februari ya. Iya, jadi bukan cuma tas kerja, tas hangout, tapi ada juga buat tas mom and babies. Mom and babies berarti tasnya cukup besar, banyak paket-paketnya karena isinya buat bawa pop-pop, botol termos, sampai segala macam tisu basah segala macam jadi satu di situ ya, baju ganti, tas untuk bayi, emang peralatan khusus itu banyak permintaan dan sudah dibuat. Nah, sebelum aku mengakhiri karena waktu tinggal sedikit lagi, aku mempersilakan untuk Lydia kasih tip penutup untuk rekan-rekan OneWear juga selaku entrepreneur juga di sini, berbagi tips dong dari Lydia tentang kolaborasi dalam berbisnis itu. Silahkan Lydia. Kolaborasi itu hal yang sangat sulit karena kolaborasi itu bukan cuma satu arah, tapi kolaborasi itu dua arah. Oleh karena itu, ketika kalian ingin berkolaborasi, tentunya kalian kan ingin lebih maju. Ketika kalian punya niat maju bersama-sama, kalian pasti akan bisa berkembang secara bersama-sama. Dalam kolaborasi juga komunikasi dan transparansi tentunya harus dikencengin ya, karena tanpa komunikasi dan transparan, kita bersifat transparan, tentunya kolaborasi tersebut jadi nggak mudah, jadi dirasa kurang adil, jadi dirasa nggak adil, jadi ada satu pihak yang tidak happy. Jadi untuk kolaborasi itu diperlukan dua arah lah, dukungan dua arah. Jadi kita nggak cuma kerja sendiri, tetapi ada dukungan juga dari pihak kedua tersebut. Yang penting sih komunikasi sih. Terus untuk teman-teman. Nah, selanjutnya silakan. Iya, betul. Di saat sekarang ini kolaborasi memang perlu, karena di saat atau era pandemi ini kita nggak cuma memikirkan diri kita doang, tapi kita juga harus memikirkan yang lain-lain juga. Terus untuk OneWear Femina yang mungkin lagi berpikir gimana caranya survive di era pandemi ini, pokoknya jangan takut untuk memulai, jangan takut berbuat salah, jangan takut rugi, jangan takut apapun, coba aja hal tersebut, karena kalau kalian nggak coba, kalian kan nggak tahu gitu. Sama seperti Soflo berkolaborasi, kalau Soflo tidak coba berkolaborasi, tidak akan ada Soflo sampai hari ini. Gitu sih kurang lebih. Terima kasih tip dan insight-nya Lydia. Aku akan bacakan dulu pemenangnya biar mumpung masih ada Lydia sini jadi saksi ya. Ini penanya terbaik hari ini ada 3. Pertama, selamat kepada Melisa Cahya Surya, kepada Vima Vimo, dan juga Anita Kimril. Selamat. Nanti akan dikontak oleh Femina untuk ditanyakan data diri. Dan kita kirimkan, nanti dikirimkan dari Soflo ya, hadiahnya ya. Spesial untuk kalian bertiga. Nanti akan dikontak, jadi, ini dikasih sama admin. Melisa, nanti dikontak sama Femina ya, di DM ya. Katanya akunnya private soalnya. Jadi, langsung aja jangan lupa follow Femina nanti supaya gampang DM-an-nya ya. Oke, terima kasih banyak. Follow Soflo juga. follow Soflo, follow OneWear Femina, follow Feminanya juga, 3-tiganya. Oke. Terima kasih banyak Lydia atas waktunya. Aku akan closing kalau kamu mau live duluan. Menikmati waktunya di Jogja, saya persilahkan. Terima kasih banyak ya. Thank you. See you. Sehat selalu. Salam buat semua tim Soflo. Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan bagi insight dari Lydia, dan ngobrolnya pun banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan tentang berkolaborasi dalam berbisnis gitu ya. Sangat menyenangkan. Semoga sahabat OneWear bisa belajar banyak dari tonton obrolan kita tadi, dan jangan lupa pandemi belum berakhir, jadi tetap pakai prokes, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga kerumunan, rajin cuci tangan. Sekali lagi terima kasih untuk Lydia dan tim Soflo. Semoga terus berkarya dan makin membuat Indonesia makin bangga dengan ilustrator lokalnya. Kita semua juga makin banyak pilihan dalam berbusana gitu ya.
Terima kasih semuanya. Saya Raja Sapameswara undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.